Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Welcome to my channel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizal dari Prodi Teknik Mesin Universitas Pamulang Serang. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi pembelajaran dan sekaligus tugas luaran yang diampu oleh Bapak Joni Arif, STMT. Dengan judul struktur dan cacat kristal. Pertama yang saya akan jelaskan itu adalah apa itu struktur mikroskopik. Kita akan belajar struktur kristal dalam skala kecil. Struktur mikroskopik ini dia tidak bisa dilihat oleh mata telanjang ya. Kita membutuhkan mikroskop elektron untuk melihat struktur mikroskopik dari suatu material. Nah, oleh karena itu, di pembahasan video kali ini, kita akan membahas struktur mikroskopik dalam bentuk model. Dan yang kedua, kita akan membahas cacat kristal atau ketidaksempurnaan zat padat. Terdapat 3 macam ketidaksempurnaan, yaitu point defect, linear defects, dan juga two-dimensional defects. Oke, sebelum itu, mari kita dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Untuk bagian pendahuluan, kita akan mempelajari sama-sama dan mungkin kita tahu juga sama-sama bahwa material ini merupakan bagian dari kehidupan manusia. Jadi kehidupan manusia ini peradabannya itu ditandai dengan kemajuan material yang digunakan. Semakin modern manusia, mereka akan semakin pandai atau semakin bijak dalam menggunakan setiap unsur yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan material telah menjadi tonggak utama dalam perjalanan peradaban manusia. Jadi, seperti yang mungkin pernah kita pelajari sama-sama di pelajaran sejarah, baik itu di SMP atau SMA. Ada beberapa zaman ya dalam peradaban manusia dari zaman prasejarah hingga era teknologi. Yang pertama adalah Stone Age. Jadi akan saya coba bahas secara singkat. Stone Age ini sekitar 2,5 juta sampai sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Nah, ini ditandai dengan banyaknya alat-alat yang digunakan yang berasal dari batu. Seperti manusia purba mungkin menemukan satu elemen bator, satu jenis batu yang tajam, maka mereka akan gunakan itu untuk memulai memotong. Kemudian setelah Stone Age itu masuk ke zaman yang bernama Bronze Age. Jadi di proses ini tahunnya sekitar 3.000 sampai 1.200 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga itu adalah Iron Age, di mana zamannya udah masuk zaman menggunakan material berbahan besi dari tahun 1.200 sampai tahun 300 sebelum Masehi. Di sini sudah mulai manusia menggunakan besi, udah bisa mengolah mungkin, dan udah bisa memperlakukan perlakuan panas terhadap besi, yang nanti juga
akan kita pelajari di salah satu materi ini dari mata kuliah ini. Kemudian lanjut ke Middle Age. Ini tahunnya sekitar tahun 300 sebelum Masehi sampai tahun 1300 setelah Masehi. Ini ditandai dengan bahan porselin atau bahan keramik yang akan kita pelajari sama-sama. Kemudian masuk ke zaman yang lebih modern ya. Alat-alatnya sampai sekarang juga masih kita gunakan, yaitu era industri. Di era industri ini sekitar 1300 sampai 1950. Nah, di sini udah mulai ditemukan beberapa material yang digunakan untuk mobil, jembatan, gedung, dan sebagainya, yaitu baja. Kemudian yang paling baru atau zaman dimana kita ada sekarang itu adalah disebut zaman Silicon Age. Ini dari tahun 1950 sampai sekarang. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu struktur kristal. Terdapat istilah di struktur kristal ini, yaitu kisi atau lattice. Adalah susunan periodik dan berulang dari titik-titik dalam ruang 3 dimensi yang menggambarkan posisi atom, ion, atau molekul dalam struktur kristal. Titik-titik dalam kisi disebut sebagai titik kisi. Struktur kristal ini kita pelajari dulu konsep fundamentalnya ya. Jadi, materi zat padat atau solid yang akan kita pelajari di video kali ini dapat diklarifikasikan berdasarkan susunan atom penyusunnya. Jadi, dalam setiap material itu terdiri dari atom penyusunnya ya. Misalkan besi, maka penyusunannya adalah besi, yaitu Fe. Mereka bisa tersusun sedemikian rupa karena memang ada gaya di antara mereka. Kemudian kita mengenal juga yang disebut sebagai material kristalin. Material kristalin adalah material yang atomnya tersusun secara berulang. Jadi ada cirinya bahwa material yang disebut sebagai material kristalin bukan kristal yang seperti kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Kristal itu mahal, tapi dalam istilah material teknik yang disebut sebagai material kristalin adalah material yang atomnya tersusun secara periodik atau berulang, tapi berulangnya harus dalam jarak atomik yang cukup jauh. Nah, material yang tidak kristalin atau material yang non-kristalin itu disebut sebagai dalam istilahnya adalah material yang amorphous. Nah, ini material yang tidak dapat ditemui keteraturannya pada jarak atomik yang jauh. Dan sekali lagi, material ini sama seperti nanti kita belajar di fact, bahwa tidak selamanya tidak menguntungkan itu tidak baik. Justru
material amorf ini memang memiliki aplikasi tersendiri. Nah, sekarang kita lanjut belajar tentang struktur kristal. Jadi, sifat dari zat padat kristalin tergantung dari struktur kristalnya. Struktur kristal ini sangat beragam, maka dibutuhkan sebuah model. Nah, terdapat dua model untuk menggambarkan struktur atom. Yang pertama, Hard-Sphere model. Yang ada di sebelah kiri ini adalah Hard-Sphere model. Kenapa disebut Hard-Sphere model? Karena kita imajinasikan atom itu sebagai bola berukuran besar yang saling bersentuhan. Ini dapat kita gunakan untuk menghitung kerapatan atom. Sementara yang kedua itu disebut sebagai Reduced Sphere model. Sesuai dengan namanya, Reduced Sphere itu artinya sphere yang berukuran kecil. Dan kedua model ini dapat kita gunakan untuk melihat atau membayangkan secara visual. Struktur kristal sendiri itu ada satu istilah yang dikenal dengan nama unit cell. Apa itu unit cell? Sel adalah unit terkecil dari struktur kristal. Susunan bola yang kita ambil struktur terkecilnya yang digambarkan dengan kotak kubus ini, ya, di mana di dalamnya terdapat atom-atom. Kalau saya ambil lagi ke kanan, kemudian saya meminta ambil ke kiri, itu bisa mendapatkan bentuk keseluruhannya. Nah, unit cell merepresentasikan simetri tertinggi. Itu juga dapat menggambarkan keseluruhan dari strukturnya. Struktur tertinggi dari struktur kristal, di mana struktur kristal keseluruhannya merupakan unit sel yang berulang. Terdapat 3 unit sel sederhana yang ditemui pada jenis metal. Nah, yang kita akan bahas di sini pertama adalah phase center kubik. Kemudian ada yang disebut sebagai body center kubik dan juga hexagonal closed-pack. Nah, kita mulai dari struktur phase center kubik. Struktur kristal pada metal itu mayoritas memiliki geometri yang sebagai contoh di sini ada model FCC. Jadi ini adalah model phase center kubik. Kemudian kalau kita gambarkan secara keseluruhannya, maka dia membentuk kubus. Di dalamnya terdapat atom-atom. Nah, jangan heran kalau melihat kenapa kok atomnya ada setengah bola. Nanti lain ceritanya dengan body center kubik, di mana kita bisa melihat ada satu bagian atom yang memang bentuknya full bola, ya. Full bola. Nah, beberapa contoh metal yang memiliki struktur FCC itu contohnya adalah aluminium, perak, emas, dan tembaga. Kita akan menghitung masing-masing dari parameter untuk mempelajari struktur digunakan terminologi sisi kubus A dan jejarinya.
adalah R. Kemudian bilangan koordinasi adalah jumlah atom terdekat dari setiap atom. Nah, kalau kita hitung ada berapa jenis, ada berapa nih jumlah atom? Saya akan menghitung jumlah atom tetangga terdekat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau di dua dimensi ini kita sulit membayangkannya ya, untuk menghitung tetangga terdekatnya. Tapi kalau kita buat modelnya dalam bentuk 3 dimensi, nanti kita akan bisa bayangkan ya bahwa tetangga terdekatnya. Intinya jumlah atom terdekat itu ada 12. Maka bilangan koordinasi dari sisi ini jumlah sisinya adalah 12. Sekarang kita menghitung atomic packing factor. Ini adalah volume atom. Nah, sekarang mari kita hitung berapakah volume atom pada satu unit sel. Untuk cara menghitungnya yaitu menggabungkan atom menjadi bentuk semula atau berbentuk bola. Nah, bola dari satu atom bagian kanan dan kiri itu jadi satu atom karena masing-masing bentuknya setengah. Bagian depan dan belakang jadi satu, kemudian atas dan bawah juga jadi satu. Jadi kita mendapatkan 3 atom. Sekarang kita lanjut ke bagian titik sudutnya. Bagian titik sudutnya itu adalah 1/8 bola. Jumlah dari sudutnya ada 8 ya. Maka masing-masing titik sudut kita gabungkan menjadi satu atom. Maka jumlah atom pada satu unit sel untuk struktur FCC itu ada 4 atom ya. Nah, sekarang kita hitung nih volume atom pada satu sel. Tuh ada berapa? Saya tulis lagi di sini APV ya. Karena 4 atom dikali 4 dengan volume bola itu adalah 4/3 pangkat 3 ya. Itu adalah volume keseluruhannya. Kemudian dibagi dengan volume total unit cell yang adalah A pangkat 3. Karena volume total unit cell itu adalah rusuk kali rusuk. Oke, kita akan membahas beberapa contoh soal struktur kristal FCC. Yang pertama yaitu hitunglah jarak antar atom terdekat dalam kristal FCC jika diketahui jari-jarinya adalah 1,28. Untuk cara penyelesaiannya kita akan menghitung dengan rumus A sama dengan 2/2R. Dengan mensubstitusikan nilai R sama dengan 1,28, kita mendapatkan A sama dengan 2/2 dikali 1,28. Hasilnya sama dengan 3,62.
Lanjut ke soal 2, yaitu jika diketahui konstanta kisi kristal FCC adalah 4,05, tentukan jari-jari atomnya. Untuk penyelesaiannya, kita akan menghitung jari-jari atom dengan rumusan R sama dengan A per 2 akar 2. Dengan mensubstitusikan nilai A sama dengan 4,05, kita mendapatkan R sama dengan 405 per 2 akar 2 sama dengan 1,43. Itulah contoh soal sederhana. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu struktur kristal kubik pusat badan atau disebut body center kubik. Konfigurasi atom. Struktur kristal BCC memiliki susunan atom di mana satu atom terletak di pusat kubus dan 8 atom lainnya terletak di setiap sudut kubus. Untuk sel satuannya, BCC terdiri dari satu atom di pusat dan 8 atom di setiap sudut dengan koordinasi 8 atom tetangga terdekat. Untuk kerapatan atom, struktur BCC memiliki kerapatan atom yang relatif rendah, sekitar 68%, namun lebih tinggi daripada struktur kubik sederhana. Struktur BCC memiliki karakteristik yang pertama, koordinasi atom. Setiap atom dalam struktur BCC dikelilingi oleh 8 atom, membentuk koordinasi kubik. Yang kedua, kepadatan atom. Struktur BCC memiliki kepadatan atom yang relatif rendah, hanya sekitar 68% dari volume unit sel. Yang ketiga, kerapatan atom pada bidang dalam struktur BCC memiliki kerapatan atom yang tidak sama dengan bidang struktur FCC memiliki kerapatan yang tertinggi. Yang keempat, stabilitas struktur. Struktur BCC umumnya kurang stabil dibandingkan dengan struktur kristal lainnya, namun dapat stabil pada suhu dan tekanan tertentu. Contoh logam yang ada di struktur BCC, yang pertama itu besi. Salah satu logam paling umum dengan struktur kristal BCC adalah besi. Besi merupakan komponen utama dalam pembuatan baja yang digunakan secara luas dalam konstruksi, otomotif, dan aplikasi lainnya. Yang kedua itu kromium. Kromium juga memiliki struktur BCC. Logam ini digunakan untuk membuat baja tahan karat, pigmen, dan elektroplating karena sifatnya yang tahan korosi. Yang ketiga, tungsten adalah logam dengan titik leleh yang sangat tinggi dan struktur BCC. Ia digunakan dalam banyak aplikasi termasuk lampu bolham, alat potong, dan elemen pemanas. Yang terakhir, molybdenum juga memiliki struktur kristal BCC. Logam ini digunakan dalam pembuatan baja panduan, katalis, dan komponen nuklir karena sifatnya yang tahan panas dan korosi. Pada slide ini, kita akan membahas cara perhitungan pada struktur BCC, yaitu yang pertama,
Untuk menentukan jumlah atom persatuan sel, kristal BCC memiliki satu atom di pusat kubus dan satu atom di setiap sudut. Yang kedua, menghitung panjang diagonal ruang. Panjang diagonal ruang sama dengan akar 3A. A adalah panjang rusuk kubus. Yang ketiga, menghitung jari-jari atom. Panjang diagonal ruang sama dengan 4R. R adalah jari-jari atom. Yang keempat, menghitung faktor kemasan atom. Faktor kemasan atom sama dengan volume atom dalam sel satuan per volume sel satuan. Ini adalah slide latihan soal struktur kristal BCC. Untuk teman-teman yang mau mencoba mengerjakannya, oke, selanjutnya kita akan membahas struktur kristal heksagonal padat atau yang sering disebut hexagonal close pack. Struktur kristal heksagonal padat adalah salah satu struktur kristal paling umum yang ditemui pada logam. Struktur ini dicirikan oleh unit sel berbentuk heksagonal dengan atom-atom tersusun secara kompak. Struktur HCP memiliki koordinasi 12 dengan 6 atom tetangga di bidang dan 6 atom di atas dan bawah. Jarak antar atom di sepanjang sumbu C lebih panjang daripada di sepanjang sumbu A. Contoh logam dengan struktur HCP. Yang pertama itu titanium. Titanium adalah logam dengan struktur kristal HCP yang dikenal karena kekuatannya dan ketahanannya yang tinggi. Ia banyak digunakan dalam industri pesawat terbang, medis, dan olahraga. Yang kedua, magnesium. Magnesium adalah logam ringan dengan struktur HCP yang sering digunakan dalam industri otomotif dan elektronik. Ia juga memiliki sifat biokompatibel yang baik. Yang ketiga, zirconium. Zirconium adalah logam dengan struktur HCP yang tahan korosi dan memiliki titik lebur yang tinggi. Ia banyak digunakan dalam reaktor nuklir dan peralatan kimia. Struktur hexagonal close pack memiliki karakteristik. Yang pertama, susunan atom. Struktur HCP memiliki susunan atom yang berbentuk heksagonal dengan atom. Yang pertama, susunan atom. Struktur heksagonal close pack memiliki struktur atom yang berbentuk seperti namanya, yaitu heksagonal dengan atom-atom tersusun rapat secara padat. Yang kedua, koordinasi atom. Setiap atom dalam struktur HCP memiliki 12 atom tetangga terdekat yang mengelilinginya. Arah kerapatan tertinggi. Struktur HCP memiliki arah kerapatan atom yang tinggi pada bidang atom, yaitu bidang heksagonal yang sejajar dengan lapisan-lapisan atom.
Di sini adalah contoh soal struktur kristal HCP. Yang pertama itu perhitungan radius atom. Hitung radius atom magnesium jika diketahui bahwa magnesium memiliki struktur HCP dengan jarak atom terdekat 3,0,2 terdekat 3,20 angstrom. Yang kedua, penentuan parameter kisi. Hitung parameter kisi A dan tinggi sel satuan untuk magnesium dengan menggunakan persamaan yang berkaitan dengan radius atom dan struktur HCP. Yang ketiga, perhitungan densitas. Hitung densitas magnesium dengan menggunakan data yang telah diperoleh, seperti parameter kisi, jumlah atom persatuan, jumlah atom per sel satuan, dan berat atom magnesium. Nah, kita akan menghitung soal yang pertama, yaitu menentukan volume unit sel. Volume unit sel HCP dihitung dengan rumus V sama dengan A2C akar 2E. V sama dengan A2C akar 3 per 2, di mana A adalah panjang sisi alas dan C adalah tinggi unit sel. Yang kedua, menentukan jumlah atom. Unit sel HCP memiliki 6 atom per unit. Terdiri dari 3 atom pada alas, 2 atom pada bidang tengah, dan 1 atom di atas. Yang ketiga, menghitung densitas. Densitas kristal HCP dihitung dengan rumus P sama dengan N kali M per V kali Na, di mana N adalah jumlah atom per unit sel, M adalah massa atom, V adalah volume unit sel, dan Na adalah bilangan Avogadro. Pembahasan struktur kristal kita sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ketidaksempurnaan atau cacat kristal. Dalam material teknik yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri seringkali tidak sempurna dan mengandung cacat kristal. Cacat ini dapat mempengaruhi sifat-sifat material seperti kekuatan, keuletan, dan ketahanan korosi. Memahami jenis dan penyebab cacat kristal penting untuk meningkatkan kualitas produk dan memperpanjang usai pakai material. Di
sini apakah ada yang belum tahu tentang Di sini apakah ada yang tahu apa itu ketidaksempurnaan? Ketidaksempurnaan adalah segala jenis kecacatan, penyimpangan, atau ketidakteraturan dalam struktur atom atau molekul suatu material. Ketidaksempurnaan dapat diklarifikasikan berdasarkan dimensi, lokasi, dan sifatnya, termasuk titik, garis, bidang, dan volume. Ketidaksempurnaan juga dapat secara signifikan mempengaruhi sifat-sifat material seperti kekuatan, kekerasan, konduktivitas, dan ketahanan terhadap korosi. Sumber-sumber ketidaksempurnaan dalam material, yaitu yang pertama cacat atom. Ketidaksempurnaan terjadi pada skala atomik seperti vakansi, interstisi, dan substitusi atom yang dapat mempengaruhi sifat material secara signifikan. Yang kedua, dislokasi kristal. Cacat berbentuk garis dalam kisi kristal seperti dislokasi Edge, seperti dislokasi garis dan screw dapat menghambat pergerakan atom dan mempengaruhi kekuatan material. Yang ketiga, batas butir. Pada material polikristal, batas butir antara butir-butir kristal yang berbeda orientasi menjadi sumber ketidaksempurnaan yang mempengaruhi sifat mekanik dan listrik. Untuk mengetahui bagaimana cara kita melihat ketidaksempurnaan itu, ada beberapa metode deteksi dan karakterisasi tersendiri. Yang pertama, mikroskopi elektron. Mikroskop elektron seperti SEM dan TEM dapat mengamati struktur kristal dan cacat kristal dan cacat mikro dalam skala nanometer. Yang kedua, difraksi sinar X. Analisis difraksi sinar X dapat mengidentifikasi jenis, jumlah, dan orientasi ketidaksempurnaan kristal dalam material. Spektroskopi optik. Yang ketiga, spektroskopi optik seperti fotolumensi dapat mendeteksi jenis dan konsentrasi cacat kristal. Konsentrasi cacat titik dalam semikonduktor. Yang keempat, analisis termal. Teknik seperti DSC dan TGA dapat mengidentifikasi transisi fasa dan reaksi yang terkait dengan keberadaan cacat dalam material. Ketidaksempurnaan memiliki peran dalam merekayasa material.
Yang pertama itu pemahaman sifat-sifat material. Ketidaksempurnaan membantu memahami sifat-sifat material pada level atomik dan molekuler yang mendasari karakteristik makroskopik seperti kekuatan, kekerasan, dan konduktivitas. Yang kedua, optimasi kinerja material. Dengan memanipulasi secara sengaja ketidaksempurnaan, dengan memanipulasi secara sengaja ketidaksempurnaan, para insinyur dapat mengembangkan material dengan sifat yang diinginkan untuk aplikasi tertentu, seperti meningkatkan kekuatan atau mengendalikan konduktivitas listrik. Yang ketiga, ada pengembangan teknologi baru. Pemahaman tentang ketidaksempurnaan kristal telah memungkinkan kemajuan dalam teknologi seperti semikonduktor, magnet, dan sensor yang menjadi dasar bagi banyak perangkat modern. Ketidaksempurnaan memiliki pengaruh terhadap kinerja material. Yang pertama, kekuatan material. Ketidaksempurnaan dalam struktur kristal dapat secara signifikan menurunkan kekuatan dan ketahanan material tersebut. Cacat seperti celah, dislokasi, dan kontaminasi dapat mengakibatkan konsentrasi tegangan yang memicu runtuhnya struktur material pada beban yang lebih rendah. Konduktivitas dan isolasi. Yang kedua ada konduktivitas dan isolasi. Keberadaan ketidaksempurnaan juga dapat mempengaruhi sifat listrik dan thermal material. Misalnya, cacat pada semikonduktor dapat mengubah mobilitas pembawa muatan sehingga menurunkan konduktivitas. Sebaliknya, ketidaksempurnaan dapat meningkatkan kemampuan isolasi thermal suatu material. Cacat-cacat ini dapat secara signifikan mempengaruhi material. Cacat-cacat ini dapat secara signifikan mempengaruhi sifat material. Cacat kristal umumnya diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama itu cacat titik atau point defect. Cacat titik adalah kesalahan pada kisi kristal logam yang melibatkan satu atau beberapa atom yang hilang atau tergantikan. Ini dapat mempengaruhi sifat-sifat logam seperti kekerasan, konduktivitas listrik, dan ketahanan korosi. Yang kedua itu cacat linier atau linear defect. Cacat linier atau dislokasi adalah penyimpangan dalam susunan atom sepanjang garis dalam struktur kristal. Ini dapat mempengaruhi kekuatan dan kelenturan logam dengan memblokir pergerakan dislokasi. Yang ketiga itu cacat planar atau two-dimensional defect. Cacat planar adalah kesalahan pada bidang kisi kristal seperti batas butir, permukaan, dan antarmuka. Ini dapat mempengaruhi sifat-sifat mekanik dan
dan elektrik logam dengan mengubah aliran elektron dan dislokasi. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas strategi mitigasi dan pengendalian ketidaksempurnaan. Penggunaan material, penggunaan teknik pemindaian, dan pengukuran yang canggih dapat mengidentifikasi ketidaksempurnaan secara dini, memungkinkan intervensi dapat waktu. Yang pertama, deteksi dini. Penggunaan teknik pemindaian dan pengukuran yang canggih dapat mengidentifikasi ketidaksempurnaan sejak dini, memungkinkan intervensi tepat waktu. Yang kedua itu optimasi proses, menyesuaikan parameter produksi seperti suhu, tekanan, dan komposisi dapat mengurangi pembentukan cacat kristal selama manufaktur. Yang ketiga, perbaikan defek. Teknik rekayasa seperti implantasi ion atau rekristalisasi dapat digunakan untuk memperbaiki atau menghilangkan cacat yang telah terbentuk. Yang terakhir itu desain mikrostruktur. Mengembangkan struktur material yang secara inheren tahan terhadap pembentukan cacat dapat meningkatkan ketahanan material. Aplikasi praktis pengetahuan tentang ketidaksempurnaan. Pemahaman tentang ketidaksempurnaan dalam material teknik memiliki banyak aplikasi praktis dalam industri dan penelitian. Pengetahuan ini digunakan untuk mendeteksi, mengendalikan, dan memanfaatkan cacat kristal untuk meningkatkan kinerja material. Teknik karakterisasi canggih memungkinkan identifikasi dan analisis ketidaksempurnaan skala mikro dan nano. Hal ini berguna dalam mengembangkan material baru, proses manufaktur, dan analisis kegagalan produk. Itulah pembahasan yang tadi sebagai tugas Itulah pembahasan kita selama kurang lebih 50 menit. Kita dapat simpulkan bahwa studi mendalam tentang ketidaksempurnaan dan cacat kristal dalam material teknik telah mengungkapkan perannya yang signifikan dalam menentukan sifat-sifat material.
Upaya untuk memahami dan mengendalikan ketidaksempurnaan akan terus menjadi prioritas penelitian di masa depan. Dengan kemajuan karakterisasi material dan pemodelan komputasi, penelitian masa depan akan semakin terfokus pada memanipulasi. Penelitian masa depan akan semakin terfokus pada memanipulasi ketidaksempurnaan untuk merancang material dengan sifat-sifat unggul. Aplikasi praktis dari pemahaman ini akan mendukung inovasi teknologi yang baik. Meskipun telah terjadi kemajuan pesat, masih ada banyak tantangan dalam memahami dan mengendalikan ketidaksempurnaan pada skala atomik dan nanometrik. Penelitian interdisipliner yang melibatkan fisika material, kimia, dan ilmu komputer akan menjadi kunci untuk kemajuan di bidang ini. Sekian dari video ini. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon untuk komentar di bawah ini. Dan saya akan menampilkan daftar pustaka. Terima kasih.